Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kawan-kawan media semua yang hadir secara fisik ataupun secara online ya melalui channel YouTube Kemendak. Terima kasih kehadirannya pada pagi hari ini. Pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025. Sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa pada pagi hari ini kami dari Kementerian Perdagangan, khususnya dari Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional akan memberikan briefing ya kepada kawan-kawan media sehubungan dengan telah ditandatanganinya persetujuan SEPA antara Republik Indonesia dengan Republik Peru ya. Ini perjanjian SEPA yang kesekian yang kita miliki dengan negara mitra dagang. Dan untuk di tahun 2025 ini, sebagaimana sudah menjadi rencana sekaligus target dari kami di pemerintah, bahwa kita akan senantiasa melakukan upaya perluasan akses pasar ya untuk produk barang dan jasa Indonesia. Alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan salah satu perjanjian ataupun perundingan perdagangan internasional berupa SEPA yang kita lakukan dengan Peru. Jadi saya kemarin sudah kita menyaksikan bahwa Presiden Peru berkunjung ke Indonesia, ya datang tiba hari Minggu sore, kemudian Senin kemarin melakukan pertemuan dengan Bapak Presiden ya di Istana. Sekaligus di dalam rangkaian pertemuan tersebut juga dilakukan penandatanganan dari persetujuan Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Peru. Nah, ini ada beberapa hal terkait hal tersebut yang saya perlu sampaikan kepada kawan-kawan ya. Mungkin bisa selanjutnya kita bergerak ke slide pertama. Ya. Mungkin ke slide keempat dulu ya. Ya, biar saya ngasih gambaran sedikit. Nah, ini sebelumnya. Nah, ini sedikit cerita historis bagaimana Indonesia dan Peru melakukan perundingan SEPA. Ya, jadi kita sudah melakukan itu sejak 2023, menginisiasi dengan adanya kesepakatan untuk membuat term of reference dari persetujuan SEPA antara Indonesia dengan Peru, ya, antara Menteri Perdagangan RI dan Peru. Jadi pada saat itu pada masa Menteri Perdagangannya adalah Pak Zulkifli Hasan. Ya. Kemudian di tanggal 15 Agustus itu resmi diluncurkan perundingannya. Ya, dengan adanya Joint Ministerial Statement dilakukan secara virtual pada saat itu. Jadi kurang lebih ya tepat 2 tahun yang lalu ya teman-teman. Sekarang tanggal 12, kemudian tanggal 11. Jadi 15 Agustus 2023 itu adalah peluncuran dari perundingan SEPA. Kemudian kita melakukan sejumlah rangkaian putaran perundingan secara penuh, ada 4 putaran dan juga ada sejumlah intersessional session. Jadi antara satu putaran penuh dengan putaran penuh berikutnya, di tengah-tengahnya biasanya ada intersesi yang dilakukan secara daring ataupun secara online. Jadi mengingat jarak yang geografis yang cukup jauh antara Indonesia dengan Peru yang ada di belahan
eh, Latin Amerika. Jadi kita memaksimalkan sekali pertemuan-pertemuan dalam format intersesi, ya. Nah, alhamdulillah dari Mei 2024 hingga Agustus 2025, persisnya tanggal 6 ya, tanggal 6 Agustus, jadi sebelum delegasi Presiden Peru tiba di Indonesia, kita menyelesaikan Jumat yang lalu lah kira-kira ya, Jumat atau Kamis, saya lupa, Kamis, Rabu ya. Jadi tim kita ada di sana menyelesaikan ada 1-2 isu yang harus kita tuntaskan, baik dalam konteks akses pasar ataupun dalam beberapa hal teknis. Alhamdulillah tanggal 6 dengan upaya bersama antara tim berunding kedua negara kita bisa menyelesaikan, ya, tanggal 6 Agustus. Dan sebelumnya juga sudah dilakukan legal scrubbing karena memang secara keseluruhan substansinya sudah bisa diselesaikan di awal tahun ini. Cuma kita memerlukan sedikit fine tuning, menyelesaikan 1-2 isu, dan akhirnya alhamdulillah tanggal 16 Agustus atau minggu lalu bisa kita selesaikan. Dan legal scrubbingnya juga hari Minggu kemarin ya, sampai pagi kita selesaikan, alhamdulillah selesai. Jadi Senin sudah siap untuk di Minggu malam sudah siap ditandatangani, dan Senin paginya atau Senin siang kemarin alhamdulillah semua proses bisa dilaksanakan sebagaimana tadi ada gambarnya di depan ya, teman-teman bisa lihat Pak Menteri Perdagangan Pak Budi Santoso dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri Peru Ibu Desilu Leong ya berhasil atau sama-sama menandatangani perjanjian SEPA. Nah, informasi kepada teman-teman, SEPA Indonesia dengan Peru ini SEPA yang kedua yang kita miliki di kawasan Amerika Latin. Nah, yang pertama adalah antara Indonesia dengan Chile. Itu sudah cukup lama kita implementasikan, ya. Kemudian insya Allah dalam beberapa waktu ke depan, harapannya di tahun ini juga kita akan menandatangani SEPA yang juga sudah selesai penundingannya juga dari kawasan benua Amerika, yaitu Kanada. Ya, cuman kita belum bisa memastikan waktunya kapan. Kita masih mencari waktu yang tepat gitu ya, karena ini kan nanti disaksikan kepala negara, ya, melibatkan delegasi kedua pemerintahan. Jadi kita masih mencari waktu yang tepat. Tapi target kita akan kita tanda tangani juga di tahun 2025. Nah, sehingga nanti kalau ini selesai di tahun 2025 ini kita akan punya 3 perjanjian SEPA dengan 3 negara. Artinya dengan Chile sudah, kemudian sekarang dengan Peru, dan nanti berikutnya dengan Kanada. Nah, itu semuanya formatnya adalah Comprehensive Economic Partnership Agreement. Apa saja isi dari persetujuan SEPA antara Indonesia dan Peru? Nah, ini bisa kita lihat di dalam slide. Itu ada komponen yang sifatnya kerjasama, ya. Kemudian juga ada perdagangan barang, ya. Kemudian ada ketentuan asal barang, ini terkait barang. Jadi perlu saya sampaikan, meskipun judulnya SEPA, Comprehensive Economic Partnership, namun demikian untuk Indonesia dan Peru kita menggunakan pendekatannya incremental, jadi bertahap. Jadi untuk tahap pertama ini kita fokus di perdagangan barang. Jadi belum ada elemen perdagangan jasanya ataupun investasi. Kenapa? Karena kita sepakat kita ingin mencoba menyelesaikan secara lebih cepat, ya. Alhamdulillah 12 bulan ya, 14 bulan ya, kurang lebih 14 bulan
14 bulan selesai. Jadi relatif cepat gitu, nggak sampai 2 tahun persis gitu. Nah ini pendekatan ini yang juga kita lakukan dengan Chile. Ya kalau teman-teman nanti buka-buka lagi catatan yang sebelum-sebelumnya, pada saat kita melakukan perundingan dengan Chile, itu juga menggunakan pendekatan yang sama. Jadi kita sepakat dulu menegosiasikan perdagangan barang. Ya begitu selesai, kemudian diratifikasi, diimplementasi, baru kita melanjutkan perundingan untuk sektor jasa. Nah, Chile juga sudah selesai jasanya, waktu itu ditantang di sini di Jakarta, kemudian sudah diratifikasi juga. Nah nanti baru investasinya, ya penanaman modalnya, nanti kita rundingkan. Nah ini pendekatan seperti ini yang juga kita gunakan manakala kita berunding dengan Peru. Ya ini supaya kita bisa lebih fokus, bisa lebih cepat. Sehingga nanti pada akhirnya persetujuan ini juga akan tetap bersifat komprehensif. Jadi ada barang, ada jasa, ada investasi, ya. Nanti bisa juga ada IPR, bisa ada digital ekonomi dan sebagainya. Nah, jadi ini elemen-elemen yang ada di dalam persetujuan SEPA Indonesia Peru untuk saat ini fokus di perdagangan barang, ya, termasuk juga masalah SPS, prosedur kepabeanan, pengamanan perdagangan, kemudian hambatan teknis perdagangan, ketentuan asal barang atau bahasa kerennya rules of origin, ya. Kemudian ada perdagangan barang untuk akses pasarnya dan berbagai macam aturan main yang disepakati oleh kedua belah pihak. Secara umum kurang lebih hampir sama dengan perjanjian-perjanjian SEPA lainnya, terutama untuk provisi-provisi atau aturan main. Ya, di luar yang spesifik untuk barang ada beberapa yang sifatnya general, seperti general provision, general exception, ada institutional provision, ada final provision dan sebagainya. Nah ini sebagai gambaran awal kepada kawan-kawan. Nah mungkin selanjutnya bisa ke slide, saya agak loncat sedikit ya, yang berikutnya nomor 5. Nah ini tentunya akan jadi pertanyaan kan buat kita semua, buat kawan-kawan, kenapa sih kita berunding dengan Peru, kenapa kita memerlukan perjanjian SEPA dengan Peru, ya. Ini secara kualitatif karena kita melihat Peru itu merupakan kawasan ataupun ekonomi yang memiliki posisi yang sangat strategis di benua Amerika, khususnya di kawasan Amerika Latin, ya. Jadi Peru itu termasuk ekonomi yang dari kacamata perdagangan, investasi, ekonomi secara makro, ya, itu sangat menjanjikan, ya, sangat menjanjikan. Sehingga kita melihat dari sisi pasarnya juga sangat baik. Peru juga sangat aktif di dalam ranah perdagangan internasional, anggota dari APEC, ya, anggota dari CPTPP. Ya, jadi sudah maju, ya, ekonominya maju, aturan mainnya, kebijakannya juga maju, pasarnya juga cukup terbuka, artinya memiliki banyak kerjasama dengan negara-negara atau kawasan lain, dan bisa menjadi pintu gerbang, ya, jadi menjadi pintu gerbang untuk produk-produk yang berasal dari Indonesia. Nah, kita melihat ini bisa kita gunakan sebagai peluang untuk mendorong peningkatan ekspor Indonesia, khususnya ke kawasan Amerika Latin. Jadi kita tidak hanya mengandalkan Chile, karena Amerika Latin itu kan besar, ya, besar sekali di situ, populasi, pasar, jumlah ekonomi. Nah, kalau kita hanya mengandalkan Chile, ya terlalu sedikit. Artinya masih banyak kawasan ataupun ekonomi yang bisa kita manfaatkan untuk mendorong peningkatan
ekspor produk-produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Dan Peru secara teknis memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang baik, gitu ya, yang cukup baik di kawasan. Dia berada di sisi barat dari benua Amerika bagian selatan, sehingga bisa menjadi pintu masuk ke kawasan Amerika Selatan di bagian timur ataupun di bagian selatan ataupun di bagian utara. Jadi Peru ini kan berbatasan dengan Chile, berbatasan dengan Bolivia, nanti di atasnya ada Kolombia, ada Venezuela, ada Ekuador. Nah, bisa menghubungkan secara perdagangan dan investasi kawasan-kawasan di sekitarnya. Kalau selama ini kita hanya menggunakan Chile, ya Chile memang memiliki ini yang panjang, teritorial yang panjang, juga berbatasan dengan banyak negara, dengan Brazil, dengan Argentina, ya segala macam. Tapi Peru ini juga sangat aktif. Selama ini banyak produk-produk yang kita ekspor ke Chile akhirnya sampai ke Peru. Nah, sehingga akhirnya pemerintah melihat bahwa Peru juga sangat memiliki potensi yang luar biasa untuk kita bisa kerjasamakan dalam konteks meningkatkan akses pasar di bidang perdagangan. Yang berikutnya tentu kita melihat bahwa kondisi Indonesia dan Peru ini saling melengkapi, ya. Komplementaritinya sangat bagus. Jadi kita tidak bersaing secara head to head, ya. Walaupun mungkin ada beberapa 1-2 sektor yang mereka memiliki industrinya, kita juga memiliki industrinya, tapi kita sudah sedemikian rupa sama-sama sepakat untuk bisa saling melengkapi, ya. Dan memang di dalam persetujuan Indonesia dengan Peru ini juga ada beberapa yang sifatnya kita masing-masing juga cukup sensitif, sehingga kita memberikan fokus kepada produk-produk lain yang bisa saling melengkapi. Secara politik dan ekonomi, hubungan Indonesia dengan Peru baik, sangat baik, ya, saling terbuka. Kita sama-sama ekonomi yang terbuka. Kita sekarang aksesi kepada OECD terhadap CPTPP, kita sama-sama join di APEC, ya. Jadi kita punya mahsab ekonomi yang kurang lebih sama sifatnya dengan Peru. Kami juga melihat bahwa apabila kita membuat SEPA dengan Peru, ini akan memberikan daya saing yang lebih baik, ya, bagi produk-produk Indonesia, khususnya untuk produk-produk yang bernilai tambah ataupun yang olahan, dan pasarnya juga cukup besar. Yang terakhir juga tadi juga sudah saya singgung, ini membuka akses ke negara-negara di kawasan Amerika Latin atau bahkan di Amerika Tengah. Ya, di Amerika Tengah itu juga ada beberapa negara yang punya potensi yang bisa kita manfaatkan melalui skema Indonesia Peru SEPA. Jadi ini kurang lebih latar belakang kenapa Peru itu penting, sehingga kita sepakat, dan Indonesia juga penting di mata Peru. Indonesia juga sama memiliki arti strategis yang tidak kecil, ya, dari segi pasar, dari segi ekonomi, dari segi potensi investasi, ya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Indonesia yang terbesar di kawasan ASEAN, negara anggota G20, ya, satu-satunya wakil Asia Tenggara yang ada di G20. Kita juga aktif di dalam kerjasama perdagangan di kawasan, termasuk RCEP, ASEAN Plus One FTA, ASEAN Internal Agreement, ataupun dengan kawasan-kawasan lain yang selama ini kita sudah memiliki berbagai macam perjanjian, mulai dari PTA, FTA maupun SEPA. Jadi Chile juga melihat kurang lebih hal yang sama, sehingga kita bisa sama-sama saling membantu dan membuka peluang untuk
meningkatnya hubungan perdagangan kedua belah pihak. Nah, kita sekarang mungkin kembali ke slide yang pertama ya. Ini kinerja, kita lihat bagaimana kinerja perdagangan dan investasi Indonesia dengan Peru. Sorry, tadi saya ngomongnya Chile, Peru. Gitu. Nah, ini kita lihat dalam beberapa terakhir kinerja perdagangan Indonesia dengan Peru ini juga relatif baik ya. Jadi kalau kita lihat dalam 5 tahun dari 2020 sampai 2024 itu kita kurang lebih menunjukkan yang tren yang cukup positif sebesar 15%. 15% ini besar loh. Tren positif 15% ini besar. Ya, nilai perdagangan Indonesia dengan Peru. Kemudian juga surplus kita bahkan lebih besar. Trennya 15,7% dalam 5 tahun terakhir. Kemudian dalam periode Januari-Juni 2025 total perdagangan kedua negara itu sudah mencapai 264,8 juta atau 0,3 miliar dolar. Ya, angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 34,3% dibanding periode yang sama tahun lalu. Nah, jadi kita insya Allah kita sangat yakin bahwa dengan adanya SEPA ini akan semakin mendorong pertumbuhan nilai perdagangan bilateral Indonesia dengan Peru. Ya. Ini belum ada SEPA aja peningkatannya udah 34%. Apalagi sudah ada SEPA nanti. Ya mudah-mudahan nanti segera setelah ini kita akan memproses pengesahannya, ratifikasinya. Jadi ya mudah-mudahan doakan saja nanti proses ratifikasinya bisa berjalan cepat sehingga bisa segera diimplementasi. Ya, saya nggak bisa berandai-andai kapan segera entry into force-nya dari persetujuan SEPA antara Indonesia dan Peru. Tapi kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan dengan berbagai macam elemen yang ada, baik dari sisi pemerintah ataupun dengan legislatif, ya. Karena sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 2014, setiap perjanjian perdagangan internasional yang disepakati oleh pemerintah Indonesia itu wajib melalui DPR. Jadi kita akan melalui proses tersebut. Nah, ini gambaran beberapa produk utama yang kita ekspor ataupun yang kita impor ya. Dengan Peru kita ekspor otomotif dan spare partnya relatif cukup besar ya, 120,8 juta US dollar di tahun lalu. Kemudian alas kaki ya dan teman-temannya ada apparel kurang lebih 21,8 juta, sawit juga kurang lebih hampir sama 20 juta lebih. Kemudian produk manufaktur, elektronik ya, home appliance baik freezer ya, pompa dan sebagainya itu kurang lebih 16,5 juta. Ya, kemudian juga alas kaki yang berbasis kulit itu juga lumayan besar, sekitar 15 juta. Nah, Indonesia kebanyakan kita mengimpor produk-produk macam-macam, ada mineral, ada juga produk pertanian ya, biji-bijian, ini kakao untuk kebutuhan industri dalam negeri untuk diolah menjadi pasta atau menjadi produk lainnya ya. Kemudian juga ada beberapa produk hortikultura ya, seperti anggur baik dalam bentuk fresh ataupun yang sudah di dried yang kering ya, mungkin seperti kismis dan sebagainya, itu sekitar 11 juta. Yang paling besar adalah biji-bijian ini, biji kakao ya, karena memang industri pengolahan kakao di Indonesia sudah
sedemikian berkembang, kebutuhan dalam pasokan dalam negeri sudah tidak mampu mencukupi kebutuhan industri, sehingga kita perlu mengimpor biji kakao. Kemudian juga kita mengimpor beberapa produk mineral, ada briket, kemudian ada seng, ada untuk bahan fertilizer ya, pupuk dan sebagainya. Nah, ini beberapa kebutuhan yang saling melengkapi antara Indonesia dengan Peru. Nah, ini kemudian total investasi Peru di Indonesia tahun 2020-2024 adalah sebesar 4 juta US dollar ya. Jadi meningkat sekali itu. 2020-2021 belum ada, kemudian 2022, 23, 24 peningkatannya sangat signifikan. Jadi Peru ini cukup promising ya untuk kita bisa bekerja sama. Nah, ini beberapa hal terkait dengan profil Peru yang nanti bisa teman-teman pelajari lagi. Dari sisi Indonesia, Peru itu merupakan tujuan ekspor ke-48. Jadi masih jauh di bawah ya. Ya, harapannya dengan adanya SEPA ini Peru bisa meningkat. Memang kalau kita lihat nilai perdagangannya belum mencapai 1 miliar dolar. Ya, kita harapannya bisa dalam 1-2 tahun setelah implementasi mudah-mudahan bisa double ya, bisa lebih dari 1 miliar dolar. Oke. Peru juga menjadi sumber importasi juga urutannya sangat jauh di bawah 60. Nah, tapi justru dengan angka ini, dengan posisi seperti ini menggambarkan bahwa kita punya potensi yang bisa dikerjasamakan secara luas dengan Peru. Nah, kalau kita lihat siapa saja mitra dagang utama Peru yang berasal dari ASEAN. Nah, ini ada 3, paling tidak ada 3 di sini. Ada Vietnam, ada Indonesia, ada Thailand. Angkanya juga kurang lebih tidak terlalu banyak perbedaan. Vietnam sekitar 800 jutaan, kita sekitar 700 juta. Thailand juga hampir 700 juta. Jadi kita bersaing ketat. Nah, mudah-mudahan dengan adanya CEPA ini, ya kita bisa loncat lah. Bisa yang paling tinggi. Ya, secara jangka pendek ataupun nanti jangka panjang. Apalagi nanti setelah misalnya kita punya elemen jasa, sehingga nanti kita bisa juga sektor jasa kita masuk ke Peru untuk mendorong peningkatan perdagangan. Nah, mitra non-ASEAN yang utama RRT, ya besar sekali nilainya, jauh sekali, hampir udah 40 miliar dolar lebih, ya. Amerika sekitar 20, kemudian India sekitar 6 miliar. Jadi, nah ini artinya apa? Artinya kita punya peluang untuk bisa memperbesar pasar kita di Peru. Ya, India saja yang lebih di barat aja punya nilai hampir 6 miliar atau persisnya 5,8. Jadi sementara kita belum sampai 1 miliar. Jadi artinya besar sekali ya peluang ataupun produk-produk yang bisa kita peroleh dari pasar yang sudah sedemikian menarik di Peru. Nah, kalau kita lihat populasinya 35 juta, pertumbuhan ekonominya masih di bawah Indonesia, tapi cukup baik, ya 2,4%. Nah, kita lihat ini PDB-nya kurang lebih 1/5 ya, 1/5 atau 1/6 Indonesia. Tapi kalau per kapitanya di atas kita, jadi 7.700 dolar USD per kapita per tahun. Jadi ya ekonomi menengah atas gitu ya.
Jadi cukup baik. Nah, kalau kita lihat bagaimana Peru berinteraksi dengan negara-negara mitra dagangnya, nah, cukup aktif. Ada beberapa FTA yang mereka cukup aktif di dalam konteks memiliki perjanjian perdagangan bilateral. Ya, ada dari kawasan tuh ada Honduras, Costa Rica, ada Panama, Meksiko, Chile, Guatemala, Brasil, ya, Venezuela dan Kuba. Jadi mereka aktif tuh di kawasan. Nah, kita justru memanfaatkan jejaring yang dimiliki oleh Peru dengan negara-negara kawasannya melalui siapa yang kita miliki. Dengan negara-negara di luar kawasan, dia juga punya dengan EU, Eropa, dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dengan EFTA, ya, European Free Trade Association, China. Nah, ini dengan negara ASEAN dia sudah punya dengan Singapura, Thailand, Singapura dan Thailand. Jadi kita mengamankan posisi kita. Manakala kita masuk ke Peru, saingan kita sana sudah ada Thailand dan Singapura. Australia juga sudah ada, UK, CPTPP juga campuran dari berbagai negara di kawasan. Dan tentunya mereka punya kerjasama dengan Mercosur, Brazil, Argentina, Uruguay, Paraguay. Ya, jadi singkat kata, Peru ini cukup aktif di dalam membangun jejaring kerjasama perdagangan di kawasan ataupun dengan antar kawasan. Nah, teman-teman, selanjutnya mungkin di slide 6. Nah, ini prognosa, ya. Jadi nanti diharapkan setelah implementasi, ya mudah-mudahan harapan saya di awal tahun depan itu sudah bisa. Mudah-mudahan ya, kita doakan saja dukungan dari teman-teman semua sehingga prosesnya lancar. Tentu kami dari Kementerian Perdagangan bersama-sama semua KL akan mencoba bergerak cepat, ya. Kenapa? Karena tidak hanya Peru, jadi saya sudah sampaikan, kita nanti akan punya perjanjian baru dengan Kanada. Selain Kanada kita, ini saya spill dulu, yang sudah selesai ya, ini sudah selesai, tapi belum ditandatangan. Nah, jadi kalau Peru ini kan sudah selesai, sudah ditandatangan kemarin. Yang sudah selesai tapi belum ditandatangan, tapi akan ditandatangan tahun ini adalah Kanada, Eurasia atau EAEU, Eurasian Economic Union, itu gabungan antara Rusia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Armenia, ya, 2. Kemudian ada Tunisia, PTA, dengan kawasan Afrika Utara. Nah, ini 3 ini menunggu untuk ditandatangani. Ya, 3 itu ya. Ya, nanti EU akan berikutnya, ya, belum selesai. Jadi kita akan coba selesaikan. Kemarin Pak Presiden sudah mengumumkan ada kesepakatan politis untuk menyelesaikan segera di tahun ini. Ya, mudah-mudahan nanti dalam beberapa minggu depan bisa kita benar-benar tuntaskan. Nah, kembali lagi ke IPCPA, manakala nanti perjanjian ini sudah bisa diimplementasi, prognosanya seperti apa? Ya, kira-kira berapa sih yang kita targetkan bisa kita dorong gitu ya. Ini angka yang sangat ambisius, ya, 5 miliar dolar, ya. Kalau tadi kita lihat, ya, Chile itu perdagangan dengan dunia itu sekitar 130 miliar dolar total perdagangan. Ya, jadi kalau kita ngambil 5 miliar itu ya lumayan gitu. Kalau 130 berarti kan kurang lebih kita itu 5%-nya lah kira-kira. Kalau 10%-nya kan sekitar 13 gitu. Kalau kita ngambil 5 tuh ya nggak sampai 5%-nya sih sebenarnya, mungkin 4 gitu, 3,5 atau 4%. Itu yang ambisius gitu. Jadi tapi kalau kita bisa, karena saat ini kita cuman
HAM-nya 500-an juta dolar, half billion, setengah miliar. Jadi kalau kita sebenarnya ingin menembus angka psikologis itu, 1 miliar dolar, begitu SEPA implementasi dalam 1 tahun atau 2 tahun. Nah ini lumayan buat kinerja ekspor kita, buat mendorong kinerja surplus kita, karena kita surplus. Kita mencatat kinerja surplusnya itu berturut-turut dalam 5 tahun terakhir itu surplus terus. Ya, ya nanti mohon bantuan teman-teman media juga sosialisasikan, ya, menyuarakan berapa pentingnya ini kawasan Amerika Latin, kemudian perjanjian kita dengan Peru melengkapi yang sudah kita miliki dengan Chile. Jadi kita akan garap serius gitu potensi di pasar Amerika Latin. Pertanyaannya sektornya apa aja? Nah ini beberapa yang kita akan sebentar sebelum ke situ. Yang utama itu ada tekstil, alas kaki. Nah, ini padat karya ya. Ini juga bisa berpeluang membuka peluang pertumbuhan kesempatan kerja di Indonesia. Belum lagi tambah tadi beberapa persetujuan yang sudah kita selesaikan, yang akan kita tanda tangani. Di kawasan Amerika Utara ada Kanada, di Eropa ada EU plus EU nanti insya Allah, kemudian di Afrika ada Tunisia. Ya. Kita sekarang sedang berunding juga dengan negara-negara kawasan Teluk, yang biasa disebut GCC, Gulf Cooperation Council. Yang salah satu anggotanya adalah Persatuan Emirat Arab. Ya, Persatuan Emirat Arab sudah kita miliki itu, perjanjian UAE CEPA sudah kita implementasikan, dan itu langsung merubah profil perdagangan Indonesia dengan UAE. Kita sudah double, kita surplus. Nah kemudian juga ada otomotif dan spare part, kemudian sawit dan turunannya, termasuk biodiesel. Kemudian juga ada perikanan olahan makanan, karet, dan beberapa produk permesinan. Ya, ini secara umum. Ya, next. Nah ini ada beberapa lebih jabaran, lebih detail. 10 komoditi ekspor utama Indonesia ke Peru. Ya, nanti di dalam perjanjian ini semua sudah langsung dapat penurunan dan pengurangan tarif ya, Pak Danang. Ya, nanti detailnya bisa ada sedikit gambaran. Ada mobil di HS 8703, ini HS 4 digit, ada alas kaki 6404, sawit dan turunannya 1511. Nanti ini kalau di breakdown jadi 8 digit makin banyak lagi ya teman-teman. Saya nggak bisa tuangkan di sini, jadi saya simplifikasi jadi 4 digit. Kemudian 8414 itu lemari pendingin dan turunannya. Kemudian 6403 termasuk juga alas kaki ya, dari karet, plastik dan sebagainya. Kemudian 6402 alas kaki ya dengan sol luar bagian atas dari karet atau plastik dan sebagainya. Kemudian 4802 ini kertas karton dan teman-temannya. Kemudian 1517 margarin campuran ya dari lemak hewani atau nabati dan sebagainya. Kemudian 0907 itu produk yang berbasis dari cengkeh ya, baik dalam bunga utuh, buah utuh ataupun bunga cengkeh ataupun tangkainya. Kemudian juga ada 8443 yaitu mesin cetak ya, dan kelompoknya. Jadi ini gambaran saja 10 komoditi utama ekspor Indonesia ke Peru. Nah ini semua sudah mendapatkan preferensi akses pasar yang sangat amat bagus. Jadi hampir semuanya sudah nol. Nanti akan diberikan komitmen biaya masuk nol. Ya masing-masing ada yang di entry into force, ada yang di hari pertama, ada yang nanti di tahun kedua dan tahun ketiga. Tapi hampir semuanya mendapat nol. Next.
Nah, ini manfaat secara umum ya kawan-kawan dari SEPA yang kita miliki dengan Peru. Ya, tadi kita mencoba mentargetkan 5 miliar dolar ya dalam beberapa tahun ke depan. Ya, mudah-mudahan ini kalau bisa loncat ini luar biasa. Kemudian juga dengan adanya SEPA ini sudah pasti daya saing kita akan semakin baik di kawasan, ya tidak hanya di Peru tapi di kawasan Amerika Latin. Ya. Jadi memperkuat fondasi kita di kawasan Amerika Latin. Nanti di Amerika Utara kita punya Kanada, di Afrika punya Tunisia, di Eropa kita mudah-mudahan makin kuat. Kita sudah punya EFTA, EU sudah selesai, tinggal ditandatangan EU. Garis finishnya udah kelihatan ya, mungkin berapa langkah ke depan ya, nggak sampai 100 meter untuk kita selesaikan. Jadi completely di Asia kita sudah punya mulai dari RCEP sampai perjanjian bilateral Indonesia dengan masing-masing negara, Korea, Jepang. Secara ASEAN kita juga sudah sangat-sangat kuat di kawasan. Jadi ini semua akan melengkapi. Ya, ini upaya pemerintah yang ingin memastikan bahwa dunia usaha, industri, jasa dan sebagainya kita mampu bersaing di pasar internasional dan memanfaatkan itu semua. Ya, kemudian juga beberapa sektor yang nanti coba kita kerjasamakan untuk mendorong kemajuan karena Peru juga sangat cukup advance di sektor perikanan dan pertambangan. Nah, dari sisi kuantitatif kurang lebih kita itu akan mendapatkan preferensi lebih dari 90% pos tarif yang ada di Peru. Ya, kalau ini kan kita masih fokus di barang ya kawan-kawan, jadi 90% lebih itu mereka komitmen kan, ya, termasuk untuk mobil, ya, sepatu, sendal, alas kaki maksud saya, tekstil, kelapa sawit dan turunannya, dan produk-produk manufaktur, home appliance. Nah, dari sisi Peru kurang lebih kita juga akan memberikan 90% lebih ya dari produk ataupun pos tarif yang kita miliki. Ya, beberapa tadi ada anggur, ada ekstrak nabati, ada coklat, ada sitrus, dan beberapa buah segar lainnya. Jadi kita melihat ini kita saling melengkapi. Mudah-mudahan ini juga akan memperkuat postur perdagangan Indonesia secara bilateral dengan Peru ataupun secara kawasan di kawasan Amerika Latin dan juga nanti antara Indonesia dengan dunia. Kemudian juga ini tadi sudah saya sebut di kawasan Amerika Latin bertahap penurunannya sekitar 90% sejak perjanjian diberlakukan, dan mungkin nanti setelah implementasi sekian tahun ya, 3-5 tahun nanti bisa kita tinjau lagi, bisa kita upgrade lagi. Ya. Next, lagi. Nah, ini kira-kira beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita semua. Jadi catatan sekaligus PR ya, bahwa kita perlu strategi untuk mendorong pertumbuhan kemitraan ya, termasuk dengan Peru. Tapi ini secara umum tidak hanya dengan Peru, dengan semua mitra yang potensial ataupun dengan mitra dagang kita perlu menerapkan hal berikut, yaitu meningkatkan volume dan nilai tambah perdagangan barang. Kemudian kita juga coba memfasilitasi diversifikasi dan transfer teknologi ya, yang bisa membantu kinerja sektor produksi di tanah air ya, termasuk melalui perjanjian-perjanjian baik SEPA ataupun FTA. Kemudian ini juga kita perlu membuat satu framework cooperation yang bagus yang memperkuat hubungan ekonomi antar kedua negara, termasuk juga di dalam menyikapi atau mendorong aspek keberlanjutan. Jadi sustainability aspek itu juga menjadi bagian yang penting yang menjadi perhatian kita semua. Next, ini salah satu hal yang juga kita yang kita sepakati dengan Peru, yaitu nanti jasa dan investasi akan dirundingkan setelah
aspek barangnya diimplementasi, ya 2 tahun setelah diimplementasi. Kemudian juga produk spesifik rule untuk beberapa produk, ya ini juga akan dilakukan dalam rentang waktu 4 tahun setelah berlakunya perjanjian perdagangan. Beberapa saja yang menyisakan yang masih perlu dikonsultasikan. Nah, untuk itu kami di pemerintah tentunya akan setelah ini tahap berikutnya adalah memulai proses pengesahan ataupun ratifikasi, ya sesuai dengan aturan-aturan yang ada perpresnya, ada di dalam undang-undang, mudah-mudahan bisa selesai. Dan tentunya kita sangat mengharapkan nanti bahwa capaian ini bisa disosialisasikan, bisa diseminasikan seoptimal mungkin ke segenap elemen, terutama dari dunia usaha. Ya, kemarin pagi ada sesi di Kadin yang diselenggarakan dalam konteks Indonesia Peru SEPA. Jadi mudah-mudahan nanti dengan bantuan teman-teman, dengan kegiatan diseminasi, sosialisasi, dan memanfaatkan berbagai ajang, ya pameran, eksebisi seperti Trade Expo ataupun misi dagang, ya di Indonesia ataupun di Peru, kita bisa meningkatkan pertama pengetahuan, knowledge, pemahaman, ya di dalam terkait dengan SEPA ini dan bagaimana cara memanfaatkannya, terutama untuk teman-teman UKM. Ya, kita juga sangat memberikan perhatian supaya ini tidak hanya menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh regular exporter yang sudah terbiasa ataupun yang sudah pemain lama, tapi kita juga ingin ada pemain-pemain baru yang bisa memanfaatkan persetujuan SEPA yang kita buat. Kurang lebih itu dari kami. Masih ada lagi? Habis. Oh ya, ini foto-foto kemarin waktu di Istana, ya sebagai ilustrasi kepada kawan-kawan Pak Mendak dengan Ibu Menteri Perdagangan Luar Negerinya, Ibu Desilu Leong. Ya, kita sudah menandatangani dan presidennya, Presiden Dina Boluarte. Jadi kebetulan presiden dan Menteri Perdagangannya adalah wanita. Nah, jadi alhamdulillah sudah berhasil kita selesaikan. Silakan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa kami jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab bagi 3 media dengan menyebutkan nama dan media. Silakan. Terima kasih. Saya Widya dari Reporter Kumparan. Pak, izin bertanya. Tadi Bapak sempat menyinggung kalau kerjasama dengan Chile dan juga Peru itu masih mengutamakan soal perjanjian kerjasama perdagangan, ya Pak, belum masuk ke investasi. Mungkin ini boleh dielaborasi lagi Pak. Kemarin Pak Presiden Peru Dina Boluarte itu minta kalau pengusaha Indonesia invest di sana, ya. Tapi mungkin itu apakah kapan perjanjian investasinya dan seperti apa? Terus juga tadi Bapak sempat singgung soal bocoran tahun ini tuh ada Eurasia sama Tunisia. Mungkin boleh dijelasin apa Eurasia itu mana aja negaranya dan juga kenapa Tunisia, Pak? Mungkin sekian, terima kasih. Oke, berikutnya ada lagi. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Nada dari Jakarta Globe. Tadi disebutkan kalau sawit termasuk salah satu produk yang di cover oleh perjanjian Indonesia Peru SEPA ini. Izin konfirmasi Pak, ini sawit ini akan langsung dapat tarif 0% saat entry into force atau sebenarnya SEPA ini hanya menurunkan tarif saja gitu, jadi bukan 0%. Dan kedua tadi disebutkan kan ini perkiraan akan mencapai ekspor akan meningkat menjadi 5 miliar dolar. Itu kan signifikan ya Pak dibandingkan dengan ekspor yang sekarang masih 331 juta. Ini kira-kira perkiraan capaian 5 juta itu di tahun berapa ya Pak? Terima kasih. Maaf, 5 miliar maksud saya. Oke, yang terakhir ketiga. Silakan. Selamat siang Pak, saya Erlinda dari Valid News. Tadi beberapa pertanyaan sudah ditanyakan teman-teman, jadi saya tanya yang lain. Yang pertama, kira-kira berapa lama sih Pak ratifikasi ini untuk bisa terlaksana, selesai perjanjian ini dilakukan? Terus terkait tadi sudah disinggung soal investasi. Nah, Bu Wamen kan kemarin juga menyampaikan bahwa selain investasi juga akan dibahas ke depannya terkait perdagangan jasa.
Kalau boleh tahu peluang apa sih perdagangan jasa dari Indonesia untuk ke Peru sendiri? Sekian, terima kasih. Baik, saya jawab satu-satu ya. Saya coba satu-satu sih kalau ada buat. Karena kan ini, apalagi kalau udah komitmen sekian ribu, kadang-kadang kita juga nggak hafal, harus dicek gitu, daripada salah nanti. Nah, untuk yang investasi kapan? Tadi kan saya sudah jelaskan. Jadi kedua belah pihak sepakat, manakala nanti perjanjian SEPA ini sudah selesai diratifikasi oleh masing-masing, kemudian sudah diimplementasikan, kemudian sudah berjalan implementasi tadi 1 sampai 2 tahun, nanti kita baru akan mulai perundingan. Itu per sekarang ya, di dalam kesepakatan. Ya tapi nanti bisa saja masing-masing pihak sama-sama sepakat lagi, oke, kita percepat, itu bisa aja. Tapi untuk saat ini kita fokus dulu untuk menyelesaikan proses ratifikasi dan implementasi. Ya, jadi tadi kurang lebih 1 sampai 2 tahun setelah implementasi baru kita akan masuk ke dalam perundingan jasa dan investasi. Nah, tadi kemudian pertanyaan mengenai Eurasia, siapa aja? EA-EU ya, bahasa kerennya gitu. Kalau EU kan European Union, ini EA-EU, Eurasian Economic Union. Anggotanya Rusia, Belarus, Kazakhstan, Kirgistan, Armenia. Ya, dicatat Mbak. Kemudian Tunisia. Kenapa pertanyaannya kenapa Tunisia ya? Karena kita melihat Tunisia itu posisi sangat strategis. Dia di kawasan Maghribi ya, negara-negara ada Maroko, Aljazair, Tunisia, kemudian ada Senegal sebelah sana, walaupun Senegal masuknya Afrika kali ya, tapi Afrika paling barat. Kemudian sebelah sini ada Libya, Mesir dan sebagainya. Di bawahnya sudah mulai ada negara-negara Afrika yang lain. Jadi negara Maghribi ini Tunisia termasuk aktif. Nah, kita melihat Tunisia punya potensi untuk bisa kita bangun infrastruktur perjanjian perdagangan. Nah, tapi memang dengan Tunisia ini masih PTA, ya, masih preferential trade agreement, jadi masih nggak full seperti FTA ataupun SEPA. Ya mungkin nanti ke depannya setelah berjalan, karena PTA memang lebih mudah, lebih cepat, lebih mudah itu aja. Kemudian tadi sawit ya, apakah akan nol? Dalam catatan kita nol, sebagian besar nol ya pada saat EIF. Itu udah bagus deh. Sudah sangat bagus itu kita. Ya. Kan ini sawit ada turunannya, 15-11 tuh wah banyak banget gitu. Ya, biasanya orang mengimpor hulunya, ya produk hulunya sawit, entah dalam bentuk crude atau PKO atau refine, nah, nanti dia olah lagi di dalam. Nah, tapi ada juga yang olahannya sudah dia impor, jadi banyak sekali. Ya. Nah ini dia kan juga ingin negara-negara yang berdagang dengan Indonesia ini kan juga ingin ciptakan nilai tambah gitu ya. Ya tapi dia juga perlu bahan baku. Yang bahan bakunya biasanya diberikan akses yang seluas-luasnya. Meskipun ada juga banyak juga turunan sawit itu yang diberikan akses pasar yang 100% ya, atau dengan kata lain diberikan pengurangan tarif atau penghapusan tarif, banyak. Nah kemudian mencapai 5 miliar tadi ya, 5 miliar US dollar itu angka aspirasional ya, aspirasional yang ambisius. Kita ingin, tadi kan kalau saya kasih angkanya, Peru itu berdagang dengan dunia itu kurang lebih tahun lalu itu 130 miliar dolar. Nah kalau kita Indonesia, yuk kita dagang 5 miliar ini berdua ya, bukan cuma Indonesia aja gitu. Artinya mungkin Indonesianya 3 miliar, Euronya 2 miliar, atau Indonesia 3,5, Euronya 1,5 kan 5 miliar. Kita ingin
meningkatkan tadi itu. So far kita kan baru 500 juta atau setengah miliar. Jadi itu yang 5 miliar itu angka-angka yang sangat ambisius ya. Nggak apa-apa kita taruh di situ dalam rentang waktu misalnya 5-10 tahun, it's okay. Kan SEPA ini akan berlangsung atau berjalan ya harapannya selamanya ya. Kemudian tadi ratifikasi berapa lama? Kurang lebih selama ini hampir 12 bulan, ya, bukan 12 tahun ya, 12 bulan atau 1 tahun. Mudah-mudahan bisa cepat ya, Bu Ses ya. Nanti Bu Ses dan timnya ini akan mengawal proses ratifikasi. Kita pokoknya bergerak cepat di dalam undang-undang ataupun di dalam Perpres yang mengatur tentang pengesahan ini sudah diatur sedemikian rupa, maksimal sekian hari pemerintah wajib menyampaikan kepada DPR, nanti DPR maksimal sekian hari kerja memberikan tanggapan atau jawaban kepada pemerintah mengenai instrumen apa yang nanti akan digunakan untuk pengesahan dan siapa yang akan melakukan pengesahan, baik DPR ataukah pemerintah. Nah, nanti dalam proses itulah biasanya sudah substansi bisa kita cepat. Namun hanya prosedurnya ini harus dilewati semua. Memang agak panjang, karena kan harus dibahas antar kementerian, kemudian nanti ada pengajuan izin prakarsa, ya balik lagi, nanti pengesahan nanti naskah akademis, ada rancangan Perpres atau rancangan undang-undang, jadi bisa undang-undang bisa Perpres. Nanti kita kembalikan kepada hasil pembahasan dengan antara pemerintah dengan DPR. Ya, ini masih perlu waktu. Mudah-mudahan tapi mudah-mudahan bisa lebih cepat dari 12 bulan. Tadi investasi jasa peluangnya apa ya? Banyak ya, saya rasa sangat banyak. Ada pariwisata, ada pertambangan, ada kesehatan ya mungkin juga pendidikan, sektor keuangan juga ada ya. Jadi sangat beragam, bisa kita kerjasamakan. Infrastruktur, transportasi, logistik, ya, sangat banyak. Digital, itu. Baik, izin kami lanjutkan. Silakan kalau ada lagi. Baik, kami berikan kesempatan kembali bagi 3 media dengan menyebutkan nama dan medianya. Silahkan. Yang paling depan. Terima kasih Pak. Izin Pak Rika dari Bisnis Indonesia. Tadi mau tanya lagi soal penghapusan tarif bea masuk 0% ya Pak. Itu kan ada 10 komoditas utama. Ini boleh dijelasin nggak Pak? Ini semuanya yang akan kena 0% atau ada berapa yang nggak kena 0%? Lalu tadi nanti evaluasi dengan adanya IPCPA ini akan seperti apa dari Kemendak? Lalu tadi kan Bapak bilang kalau... Yang kedua apa tadi? Yang kedua tadi evaluasi IPCPA. Terus yang ketiga, tadi kan Bapak bilang kalau pasar Peru itu kawasan strategis ya Pak di Amerika Latin. Sedangkan itu 2023 baru dibuat term of reference-nya. Ini kenapa tidak sedari dulu Pak Peru jadi target mitra dagang Indonesia gitu Pak. Dan mungkin itu dulu aja. Terima kasih. Baik, berikutnya silakan. Selamat siang, saya Bernadette dari kantor Pita Reuters. Pak Jatmiko mau nanya soal update negosiasi tarif sama US, Pak. Kan kemarin katanya akan ada produk-produk yang kita ekspor ke US tapi tidak bisa diproduksi di sana akan dapat pengecualian tarif. Nah itu sudah sampai mana negosiasinya? Apakah sudah ada produk-produk yang sudah mendapatkan pengecualian tarif? Apa saja produknya? Kalau kemarin kan sempat di-mention sepertinya ada CPO sama produk pertanian seperti kakao sama juga ada produk perikanan ya Pak. Itu update-nya jadinya produknya apa saja dan apakah sudah didapat pengecualian? Terima kasih.
Oke, satu yang terakhir. Ada lagi? Oke, silahkan. Selamat siang Pak, saya Dian dari Kompas.com. Pak mau bertanya, kemarin Presiden Dina Boluarte menyatakan kalau setelah ada IPCPA ini kan produk blueberry dari Peru itu kan akan diekspor ke Indonesia. Kalau tidak salah sampai dengan 200 juta dolar ya angka ekspornya. Nah selain itu apakah ada produk-produk lain yang dari Peru yang akan masuk ke sini? Kemudian apa persiapan dari pemerintah Indonesia untuk menyambut ekspor-ekspor dari Peru? Terima kasih Pak. Ya, untuk tadi yang menanyakan mengenai komitmen untuk produk-produk utama, ya sebagian besar itu sudah dikomit. Kita sama-sama tadi 90% ya, 90% itu kan udah maksimal. Itu 90% dari pos tarif dan dari nilai, ya kan, Mbak? Itu tidak hanya dari pos tarifnya aja, tapi dari nilai. Jadi saya kasih contoh ini. Ekspor Indonesia ke Peru itu 330 juta US dollar tahun lalu ya. 90% dari nilai itu akan mendapatkan fasilitas 0% atau diturunkan, tapi sebagian besar 0%. Nah, cuman waktunya aja, ada yang besok, minggu depan, bukan minggu depan, tahun depan gitu, tahunnya berikutnya lagi, kira-kira kayak gitu. Sama di Peru juga begitu. Kita mengimpor 150 juta US dollar. Kalau kita rinci barangnya dari A sampai Z, dari 01 sampai HS99 itu ada berapa ribu tadi, 7 ribuan. Kita punya berapa? 8 ribu tadi ya? 10 ribu something kan, 8 digit HS kita, kalau dia sekitar 8 ribu. Jadi perbedaan klasifikasi barang tuh ya normal, bukan hal yang gimana-gimana juga. Masing-masing negara itu punya jumlah yang berbeda gitu. Tapi yang penting adalah bahwa dari sekian jumlah pos tarif atau klasifikasi barang, 90% itu sudah mendapatkan preferensi 0%. Ada yang nolnya langsung, ada yang nolnya bertahap. Ya. Demikian juga dari sisi nilai, karena kita melihat jangan-jangan cuman kalau tarifnya nggak ada nilainya kan percuma. Kita juga ingin melihat yang real itu yang nilainya. Nah, nilainya juga sama. 90% ekspor Indonesia ataupun ekspor Peru itu akan mendapatkan fasilitas ini. Itu yang penting. Nanti kalau mau lihat detailnya, nanti kalau udah diundangkan ya, saya kan ini masih baru ditandatangan, nanti kalau sudah ada di dalam website, nah mau lihat barangnya apa silahkan, di situ ada. Kemudian apa ini? Evaluasi. Maksudnya evaluasi ya nanti setelah diimplementasi selalu akan ada evaluasi yang berkala antara kedua negara untuk melihat sejauh mana bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. Itu hal yang selalu rutin kita lakukan. Ya, kita ingin melihat pemanfaatannya. Biasanya kita lihat seberapa besar sih utilisasinya gitu. Seberapa besar nih minat dan minat dan animo daripada pelaku usaha untuk memanfaatkan fasilitas SEPA. Nah, itu nanti bisa dilihat. Misalnya kita ekspor, misalnya nih setelah diimplementasi 1 tahun, ekspor kita total misalnya contoh naik menjadi 500 juta dolar. Nah, dari 500 juta dolar tersebut, berapa banyak yang menggunakan form SKA Indonesia Peru CEPA, misalnya 400 atau lebih, atau hampir bahkan mendekati angka 500 juta. Itu menggambarkan bahwa animo dan tingkat
pemanfaatan pelaku usaha, khususnya ekspor Indonesia itu sangat luar biasa, ya kan? Nah itu kita akan lakukan itu secara berkala. Kemudian juga apa nih? Kapan tidak ada? Oh, kamu tidak ada dulu. Ya, dulu kita fokus yang lain. Jadi kita ada negara-negara besar yang lain, kita kan sumber daya kita juga terbatas ya Mbak, ngomongin semua brek gitu. Ya kita dulu ada di ASEAN, di regional, kemudian beberapa bilateral yang besar, ada Jepang, ada Korea, ada Australia, ada apa namanya Uni Emirat Arab, ya. Kemudian ada beberapa PTA, ya termasuk dengan Uni Eropa, SEPA. Nah ini Peru walaupun datang agak belakangan tapi relatif cepat, ya, itu yang harus kita catat. Nah tadi terkait dengan negosiasi dengan pihak Amerika ya, jadi saya nggak bisa mengatakan kita masih berproses, gitu aja. Saya belum bisa mengindikasikan apa-apa. Kemudian apa nih terakhir? Oh, ya jadi ya itu tadi ya kita sangat menantikan antusiasme dan juga animo dari pelaku usaha kedua belah pihak. Itu aja intinya. Ya kalau nanti ada, ya ini targetnya mau miliar dolar, tapi kalau nggak ada implementasinya ya nggak tercapai kan. Ya, jadi kita sangat mendorong, intinya gitu. Mendorong siapapun yang ekspor ke Peru wajib, nah, kalau saya nggak bisa mengatakan wajib sebenarnya, tapi silahkan gunakan fasilitas Indonesia Peru SEPA. Ya kalau saya boleh mewajibkan, saya wajibkan, tapi nggak ada, perjanjiannya tidak mewajibkan. Monggo digunakan. Perusahaan Indonesia yang mau impor dari Peru apapun itu barangnya yang ada di dalam perjanjian dapat fasilitas, ya silakan digunakan. Jadi SEPA itu untuk dua arah ya, bisa untuk eksportasi, bisa juga untuk importasi. Silakan aja. Di sana juga dua arah gitu. Nah, intinya kita sama-sama mendorong, manfaatkan ini. Gitu. Kalau ekspor dari Indonesia ke Peru berarti importirnya di sana ya juga harus ngobrol dengan eksportirnya di Indonesia. Oh ya ini kita sudah punya SEPA nih, ya kita pakai form SKA Indonesia Peru SEPA dong, ngingetin eksportir di sini, ngingetin importir di sana, gitu. Supaya nanti bisa di sana diproses, dokumennya sudah lengkap, memenuhi syarat, bla 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 untuk dapat fasilitas. Ya pokoknya semua harus dipenuhi gitu persyaratan teknis. Jadi pemerintah dan Kadin, Apindo, asosiasi kita akan optimalkan pemahaman, pengetahuan, ya termasuk juga pemanfaatannya. Nanti teman-teman di FTA Center, di dinas juga akan kita berikan pembekalan ya, materi nanti Bu Ses ya. Kita ada di Bandung, di Semarang, di Jakarta, di Surabaya, di Makassar ya. Nanti ada beberapa lagi yang baru nanti akan dikelola oleh Dirjen PEN tahun depan. Semua akan kita berikan pemahaman bahwa ya tidak hanya Peru ya, semua perjanjian FTA, SEPA ataupun PTA kita miliki itu harus dipahami oleh teman-teman itu semua, sehingga nanti siapapun nanti minta konsultasi, advokasi, konseling dan sebagainya bisa dapat bantuan. Oke, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Sebelum kita akhiri acara siang ini, mohon perkenan Bapak Dirjen untuk memberikan closing statement, Pak. Masih ikutin statement. Jika ada, Pak. Biasanya saya pantun, nggak ada pantun, saya nggak nyiapin. Sebentar. Baik, jadi kembali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang sudah hadir.
hari ini karena tanggal 11 Agustus kemarin menjadi hari yang bersejarah bisa juga kita lihat sebagai bagian dalam mengisi kemerdekaan HUT kita ke-80 tahun ini. Ini salah satu capaian upaya dari pemerintah, Kementerian Perdagangan bersama seluruh elemen di pemerintahan memberikan kontribusi nyata bagaimana kita bisa mendorong untuk dengan membuka pasar di berbagai kawasan termasuk di Amerika Latin yang merupakan kawasan non tradisional, bisa kita anggap sebagai kawasan non tradisional karena letak geografisnya yang cukup jauh dan profil hubungan perdagangan kita yang utama lebih di kawasan Asia, Eropa gitu ya. Nah ini kita mendorong agar ada infrastruktur atau tollway atau highway yang baru ke kawasan Amerika Latin dengan adanya perjanjian Indonesia Peru SEPA. Nah, mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semua, khususnya buat teman-teman dari kalangan dunia usaha. Kita menerima masukan apapun nanti silahkan, nanti kalau ada hal yang ingin disampaikan, ditanyakan ataupun disarankan, monggo silahkan. Jadi saya harap ini juga bukan hal terakhir terkait dengan Indonesia Peru SEPA, kan tentunya nanti pada gilirannya akan ada banyak kegiatan-kegiatan untuk terus meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait dengan persetujuan SEPA antara Indonesia dengan Peru. Saya rasa itu dari saya, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara media briefing Indonesia Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif rekan-rekan media. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.